Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mau menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat. Nikmat yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat serta taslim tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelum saya melanjutkan, agak terganggu sedikit ini ya. Habis pulang kampung, terus mungkin karena masuk angin ya, jadinya flu. Padahal sebenarnya di kampung saya itu selama hampir 2 pekan di situ itu tidak ada hujan di situ. Jadi hawanya Makassar. Yang kena saya di sana hawanya Makassar, yang hujan terus kabarnya begitu ya selama 2 minggu lebih ini, sampai kemarin ini masih hujan terus. Ya, semoga semuanya berkah semuanya ya, berkah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita bab tentang taubat. Pada kitab yang sudah kita kaji sebelumnya, kita melanjutkan saja ini ya. Kitab Risalah Al-Qusairiyah fi ilmi tasawuf yang dikarang atau yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abil Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qusairi An-Naisaburi. Masih melanjutkan bab yang kemarin itu, karena tidak selesai dalam satu pertemuan ya. Masih melanjutkan terkait dengan bab taubat. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya atau melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita sedikit mengulang bahwasanya secara umum pembahasan terkait dengan bab taubat ini, beliau rahimahullah Imam Al-Qusairi mengatakan ya, wa hadza makna taubah ala jihati tahdid wal ijmal. Jadi pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas kemarin itu, apa sih yang disebut dengan taubat ya. Pertama yang kemarin disebut dengan taubat itu, bisa dikatakan seorang bertobat itu kalau ada 3 unsurnya itu. Ada 3 pokoknya, ada 3 tiangnya, atau kalau di dalam bahasa syar'inya ada 3 rukun. Namanya rukun kalau salah satu dari rukun itu tidak ada ya sudah tidak ada berarti. Solat kita itu ada rukun-rukun solat dijelaskan oleh para ulama. Salah satu saja dari rukun-rukun itu tidak ada, seperti misalkan dalam solat
Salah satu rukun qauli dalam sholat itu adalah bersolawat, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bersolawat di tasyahud akhir. Kalau kita tidak membaca rukun tersebut, ya sudah, berarti batal sholat kita. Selesai sholat baru ingat, oh tadi pas saya tasyahud kok tidak saya baca. Tapi kayaknya itu jarang ya, masa orang tasyahud terus tidak baca salawat situ. Nah, kemudian surat Al-Fatihahnya juga ya, di antara rukun qauli, surat Al-Fatihah dalam sholat itu. Ternyata surat Al-Fatihahnya lupa kita baca. Ini juga mungkin jarang sekali, tapi itu rukun, itu dijelaskan oleh ulama. Kalau itu tidak ada, sudah batal sholat kita walaupun lengkap itu semuanya. Nah, sama ini dengan taubat juga ini, ulama selalu begitu ya, menerangkan seperti itu. Ada namanya rukun itu. Nah, pokoknya itu. Kalau tidak ada itu tidak bisa disebut dengan taubat. Di antaranya kemarin yang kita jelaskan adalah, dan yang paling inti daripada itu semuanya adalah penyesalan. Jadi seseorang yang bertaubat itu wajib menyesal, tidak boleh berbangga-bangga. Saya dulu waktu muda itu ya, saya bisa menenggak sampai sekian botol itu, saya bisa menaklukkan sekian wanita, malah bangga. Ya, jadi harus ada penyesalan. Sama juga kalau sekarang misalkan ya, kita sudah berhenti misalkan ini karena mungkin tua, kita sudah tua sekarang tidak bisa lagi melakukan itu harus dimunculkan lagi rasa penyesalan di dalam hati itu. Jadi taubat ini tadi rukunnya itu betul-betul namanya taubat ya, itu menyesal itu. Jadi bukan karena kita sudah tua, bukan karena kita berhenti, itu tidak ada kesempatan melakukan itu belum bisa dikatakan taubat. Kalau awalnya peminum, terus hari ini tidak minum lagi, itu belum taubat namanya itu. Belum taubat namanya. Taubat di mata manusia masih itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu belum disebut, belum terhitung sebagai taubat. Karena tadi itu harus memunculkan penyesalan di dalam hatinya itu. Ya Allah, kenapa saya melakukan? Dan ini urusan tak itu sama itu urusan tak masing-masing sama Allah itu. Orang melihat sudah taubat ini karena berhenti kita tadi, atau dulunya tidak sholat sekarang sholat, kita menyesali semuanya itu. Nah, itu urusan tak sama Allah Subhanahu wa taala itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa hadza makna taubatu ala jihati tahdid wal ijmal. Jadi secara umum seperti itulah pembahasan taubat itu dijelaskan oleh para ulama itu. Namun di kalangan para ulama-ulama lagi itu ada yang lebih memperdalam lagi. Bagaimana seseorang bisa muncul perasaan taubatnya itu? Bagaimana prosesnya seorang itu bisa melakukan taubat? Nah, itu kemudian para ulama-ulama tasawuf dibincangkan lagi, didiskusikan lagi. Bagaimana itu sebenarnya itu? Awalnya bagaimana seorang itu, atau bagaimana seorang itu merangsang dirinya supaya taubat itu. Maka beliau rahimahullah menjelaskan di sini, fa amma ala jihati syarhi wal ibanati fa inna litaubati asbaban wa tartiban wa aqsaman. Kalau penjelasannya lebih jauh lagi terkait dengan taubat ini, maka taubat itu ada sebab-sebabnya. Nah, inilah kemudian dibincangkan oleh ulama tasawuf. Ada sebab-sebabnya taubat itu, ada sebab-sebabnya seorang bisa bertaubat ini. Fa inna litaubati asbaban, ada sebab-sebabnya. Ini nanti yang dibicarakan, apa sih sebab-sebab seorang bisa taubat? Wa tartiban, ada urutan-urutannya. Kemudian waksaman, taubat itu juga ada bagian-bagiannya, pembagian-pembagiannya. Itulah yang dibincangkan lebih awal lagi oleh para ulama tasawuf. Ini sebenarnya sudah dibahas kemarin lagi, tapi kita ulang lagi sedikit ya. Karena di akhir waktu kemarin itu. Fa awwalu dzalika intibahul qalbi an raqadatil ghaflati. Jadi
yang pertama ini ya. Yang pertama, beliau menjelaskan yang pertama adalah intibahul qalbi an raqadatil ghaflati, membangunkan hati, membangunkan hati dari tidur yang melalaikan. Jadi seringnya hati kita itu lalai ya. Seringnya hati kita itu lalai. Di sini dibahasakan raqadatil ghaflati, tidur yang melalaikan. Jadi hati kita itu banyak lalai itu. Maka yang pertama yang dilakukan oleh seorang yang ingin bertobat ini dulu, intibahul qalbi. Hati kita dulu itu yang pertama itu ditata dulu dengan rapi itu, dibangunkan hati kita itu. Intibahul qalbi an raqadatil ghaflah. Bagaimana caranya membangunkan hati ini? Jadi caranya membangunkan hati itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita banyak-banyak amalan hati tentunya ya, dengan berzikir, beristighfar, bersolawat, kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Itu cara-cara kita untuk menghindarkan atau membangunkan hati tadi dari kelalaian-kelalaian. Jadi selama ini kan kita tidak pernah perhatikan hati itu. Selama ini makanya ini disibukkan diri dulu agar terbangun hati ini nantinya. Ini yang pertama ini. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengetuk pintu hati kita itu, kita juga harus banyak belajar ilmu-ilmu agama ya, kita harus banyak mendatangi majelis ilmu agar kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, jadi ini penting juga ini. Jadi walaupun bagaimana cara tak banyak berzikir, banyak bersolawat dan lain sebagainya, tapi kalau kita tidak menganggap sebuah perbuatan itu sebagai sebuah keburukan, mungkin karena tidak tahu ya, tidak pernah mengaji, sehingga ada perbuatan-perbuatan yang dia tidak tahu kalau itu salah itu. Jadi makanya ini caranya mengobati ini ya, harus dengan banyak-banyak mendatangi majelis-majelis ilmu ya, majelis-majelis ilmu, banyak berzikir dan banyak menelaah ilmu agar kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena banyak seperti itu kan. Kita mohon maaf sekali nih. Mungkin ada di masyarakat kita ini, sudah menjadi sebuah kebiasaan sepertinya ya. Sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah dianggap lumrah ya. Tapi kalau ditinjau dari sisi syariatnya itu sesuatu yang mungkar itu ya. Senam berjamaah itu bercampur baur antara bapak-bapak dan ibu-ibu, atau ibu-ibunya saja terus bapak-bapaknya menonton gitu. Dan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu majelis taklim gitu ya. Jadi ini mungkin tadi itu karena ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak tahu kalau itu salah, ini mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita tidak tahu itu salah, ya sudah, itu tidak akan bisa membangunkan hati bahwa itu salah itu. Banyak lagi contoh-contohnya. Anak-anak muda itu menganggap bahwasanya namanya pacaran itu tidak apa-apa itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Itu kan namanya pacaran, kita cuma kenalan saja supaya nanti kita bisa lebih dekat. Nanti kalau sudah cocok baru menikah. Tidak begitu. Namanya orang kalau sudah berinteraksi, apalagi kalau sampai interaksi fisik, bonceng-boncengan atau jauh lebih daripada itu sudah kemungkaran itu. Kalau kita tidak menanamkan diri bahwa itu salah, kita tidak belajar ilmu, tidak kita tahu itu. Walaupun banyak berzikir itu tidak akan ditinggalkan itu. Nah, ini. Makanya tadi ada dua cara bagaimana intibahul qalbi an raqadatil ghaflah. Ada dua hal ini. Kita membangunkan hati itu dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyak mendatangi majelis-majelis ilmu agar kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik.
Setelah tadi hati kita terbangun, maka yang kedua ini yang terjadi setelah hati kita itu terbangun, wa ru'yatul abdi ma huwa alaihi min su'il halati. Setelah hati kita terbangun, kita sudah tersadar, ru'yatul abdi ma huwa alaihi min su'il hal. Jadi seorang itu akan melihat bahwa ternyata saya sedang dalam kelalaian ini. Keadaan saya ini sedang dalam kelalaian. Su'il hal. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidak betul. Tersadar nih. Bisa melihat itu mana yang salah, mana yang benar itu. Tadi setelah banyak berzikir, kemudian juga banyak mendatangi majelis-majelis ilmu. Banyak belajar, intinya banyak belajar. Dan ini sudah tahap-tahap berikutnya ini. Jadi tidak semua orang itu biasanya bisa seperti ini. Tidak semua orang bisa merasakan ini. Melihat sesuatu yang salah itu tidak enak perasaannya itu. Itu tidak semua orang bisa melakukan. Itu harus dilatih. Orang yang sudah terbiasa ya sudah. Kalau hatinya terbiasa seperti itu, melihat kemungkaran bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja melihat semua itu. Padahal itu semuanya harus dilatih semua supaya kita benci semuanya terkait dengan hal-hal yang tadi itu. Tapi ya seperti itu yang makanya tadi butuh untuk hati ini kita bangunkan dulu, baru kemudian tampak itu mana yang salah, mana yang benar. Wa yasilu ila hadhil jumlati bitawfiqi lil isghai ila ma yakhtur bi balihi min zawajiril haqqi subhanahu wa yasma'u qalbuhu. Kalau seseorang tadi ya sudah sampai kepada yang tahap kedua tadi ya. Tadi kan tahap pertama itu membangunkan hatinya dengan banyak berzikir, kemudian banyak belajar. Kemudian tahap kedua, dia sudah bisa melihat itu. Dia sudah bisa merasakan ternyata saya salah ini. Apa yang saya lakukan selama ini salah. Nah, nanti setelah dia melazimi itu, dia akan sampai kepada tahap yang ketiga ini. Tahap yang ketiga. Apa itu? Yasilu ila hadhil jumlah bitaufiq lil isgha'i ila ma yakhtur bi balihi. Jadi dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sampai dengan perbuatannya tadi itu, usahanya tadi membangunkan hatinya itu, dia akan sampai kepada tahap di mana dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa taufik itu? Lil isgha'i ila ma yakhtur bi balihi. Dia akan mendengarkan dia akan mampu mendengarkan teguran-teguran di dalam hatinya itu. Jadi pada hakikatnya itu sebenarnya ada itu. Ada yang selalu, jadi hati kecil itu, hati yang jernih, hati yang murni itu yang selalu menegur kita sebenarnya itu. Apa yang mau kita lakukan yang salah itu, kita mau meninggalkan ketaatan itu, ditahan itu. Jangan. Kita mau melakukan perbuatan yang haram, itu akan hati itu tadi itu yakhtur bi balihi ya. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya, bisikan-bisikan di dalam hati ini diakui itu. Jangankan di dalam ilmu tasawuf ini ya, itu orang barat saja yang mereka itu kan rasional dia istilahnya. Para orang barat itu dia dalam menuntut ilmu itu ya, dalam memahami ilmu itu harus rasional, harus masuk akal. Mereka saja itu mengakui bahwasanya ada indera keenam itu, bisa dibilang mereka menamai dengan six sense ya. Rasa yang keenam yang kita tahu selama ini kan, yang tampak ini kan ya, ini ada 5 panca indera itu ya. Tapi ada yang keenam, yang mana itu yang di dalam hati, yang juga dibahas oleh ulama tasawuf itu. Bagaimana agar kita bisa mendengarkan tadi itu ya? Tadi itu harus dilalui dulu yang beberapa tahap itu.
tahap pertama, tahap kedua, baru kemudian sampai kepada itu nanti dengan taufik tentunya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya taufik ya, namanya taufik itu kan cocok ya. Bertemu, ada kecocokan. Ya. Jadi ketika kita misalkan mau melewati jalan, ada jalan di situ, ada jalan kita misalkan dari rumahnya Ustadz Fajar, jalan dari rumahnya Ustadz Fajar, kemudian jalan juga dari rumahnya Mas Buyung, sama-sama nanti ketemu di jalan depan masjid itu namanya taufiknya, kalau bahasa Busnya itu si runtuh, si cocok, kalau bahasa Bugisnya itu. Ya. Apa yang ketemu ini, apa yang kenapa bisa kan, semoga Anda mendapatkan taufik dari Allah. Apa yang ketemu, maksudnya itu apa yang ketemu, maksudnya itu adalah keinginan kita sama keinginan Allah Subhanahu wa taala bertemu. Ya. Jadi keinginan Allah itu ya secara irodah syariah, namanya irodah syariah. Allah menginginkan kita untuk berbuat baik, ketika keinginan kita untuk berbuat baik juga kita melakukan itu, itulah disebut dengan taufik. Karena bertemu antara keinginan kita dengan irodah, keinginan Allah yang syar'i ya, yang syar'i. Karena namanya irodah syar'i, irodatus syar'i, itu semuanya tidak terjadi. Itu irodah syar'i, itu keinginan Allah yang semuanya tidak terjadi. Jadi ada keinginan Allah juga yang tidak terjadi, itu namanya disebut dengan irodah syar'i. Apa contohnya? Contohnya begini kan, semuanya kan Allah Subhanahu wa taala ingin, Allah Subhanahu wa taala semuanya ingin kepada kita, kepada seluruh umat manusia itu untuk masuk Islam. Tapi bagaimana ya? Yang faktanya bagaimana? Tidak semua orang masuk Islam itu. Allah Subhanahu wa taala ingin kita semuanya untuk sholat, memerintahkan kita, ayo sholat. Aqimis sholata, aqimis sholat wa atuz zakat. Disuruh kita untuk sholat. Allah ingin agar kita semuanya sholat, tapi tidak semua orang sholat itu. Nah, orang yang tadi ketemu antara keinginannya Allah dengan keinginannya sendiri ya, tentunya keinginan kita juga ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, itulah disebut dengan taufik. Dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu, dia mendapatkan taufik tadi bisa mendengarkan itu ya. Liisghai ila ma yakhtur bi balihi. Jadi lintasan-lintasan yang ada di dalam hatinya itu bisa dia dengarkan, bisa ditangkap. Min zawajiril haqqi subhanahu bisam'i qalbihi. Ada teguran-teguran untuk melaksanakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yasma'u qalbuhu. Hatinya itu mendengarkan itu. Ajakan-ajakan untuk baik, untuk melaksanakan kebaikan, ayo bangun subuh, itu bisa didengarkan itu oleh hatinya. Kalau sudah mendapatkan taufik tadi, itulah orang yang tadi melaksanakan ini, yang mau betul-betul bertobat seperti itu. Yasma'u qalbuhu. Jadi bukan telinga ya, bukan telinga kita yang mendengarkan itu, tapi hati kita. Karena ini ya qalbun ya. Jadi yang mana disebut dengan qalbun, yang mana disebut dengan hati. Apakah jantung, apakah hati? Itu maka kemudian para ulama itu menjelaskan, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali ya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan qalbun yang ada di dalam, disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat-ayat itu, laisa lahmun wujida fil insani wal bahima. Sebenarnya hati itu yang disebutkan tadi, yang bisa mendengarkan perintah, teguran-teguran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan daging yang kita temukan pada hewan ataupun manusia. Itu kan kalau kita kerja ayam, kita bisa melihat ada hatinya di situ, ada jantungnya. Sebenarnya jantung yang tepat ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kita misalkan kalau kurban itu juga ya, kita
kalau menguliti kemudian melihat itu ada hatinya, itu bukan itu. Manusia juga begitu kan ada gitu. Tapi dia sifatnya menurut Imam Al-Ghazali ini, qalbun yang disebutkan ini adalah mahallur ruh, tempatnya ruh, yang itu sifatnya dia adalah gaib. Jadi tidak bisa disebutkan di mana tempatnya itu. Yang jelas bukan, tidak bisa diindra ya. Seperti itu ya. Jadi itulah yang kemudian yang mampu mendengarkan itu teguran-teguran kebaikan, ajakan-ajakan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ja'a fil khabar. Kemudian beliau Imam Qusairi ini menyebutkan salah satu dalilnya ya. Beliau menyampaikan begini, kemudian beliau menyampaikan salah satu dalilnya. Ada khabar. Khabar ini bisa berlaku umum, bisa juga itu khabar ini bisa juga hadis, bisa juga perkataannya sahabat atau perkataannya tabi'in. Nanti pendalamannya itu nanti ada di ilmu hadis seperti itu ya. Tapi ini beliau menyampaikan dalilnya ya. Fa innahu ja'a fil khabari wa'izullahi fi qalbi kullu mri'in muslimin. Ada penasehat Allah Subhanahu wa taala di hati setiap manusia yang muslim. Jadi ada penasihat di dalam hatinya. Mungkin kalau di dalam animasi itu biasanya ya, kalau di animasi itu kan digambarkan itu ada dua wujud yang putih, biasanya itu selalu mengajak kepada kebaikan. Nah ini mungkin mirip-mirip kalau diilustrasikan seperti itu. Di dalam hati itu wa'izullah, ada penasihat yang Allah utus itu untuk menasihati manusia di setiap manusia itu ya, ada di dalam dirinya itu. Wa fil khabari inna fil badani lamudghah idza salaha jami'al jasadi wa idza fasada jami'ul badani ala wahyal qalb. Jadi ini hadis yang masyhur juga, biasa kita dengan redaksi lain ya, bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salaha jami'al jasadi. Kalau dia baik, segumpal ini baik, nah, itu akan baik seluruh jasad kita, itu akan baik seluruhnya. Wa idza fasada jami'al badani. Kalau dia rusak, segumpal darah ini rusak, nah, maka seluruh jasad kita juga akan ikut rusak. Apa itu? Wahiyal qalbu, ala wahiyal qalbu. Segumpal darah tersebut adalah hati yang ada di dalam diri kita ya. Maka ini betul-betul harus diperbaiki ini. Makanya selalu harus diperbaiki hati kita. Karena sudah dinaskan seperti itu. Jadi awalnya dari situ. Bagaimana rusaknya orang itu awalnya dari situ. Hatinya rusak sehingga semuanya itu nampaklah ke tangannya, nampak ke matanya suka melihat yang haram, nampak ke telinganya suka mendengar yang haram, nampak ke kakinya suka berjalan ke tempat-tempat yang haram dan lain sebagainya. Nampak semuanya dari situ. Awalnya dari hati itu. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'uhu. Jadi apabila seseorang berpikir dengan hatinya. Jadi beliau membahasakan, Imam Qusairi ini membahasakan berpikir itu dengan hati. Mana ini sebenarnya yang berpikir? Hati atau otak ini yang berpikir? Tapi beliau membahasakan begitu. Fa idza fakkara biqalbihi fi su'i ma yasna'uhu. Jika seseorang sudah mulai berpikir dengan hatinya, sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah yang dilakukan itu adalah benar. Jadi tadi sekali lagi untuk mengetahui apakah ini benar apa ini salah ya, harus dua itu, banyak-banyak berzikir
sama banyak-banyak menuntut ilmu itu agar kita tahu apa yang kita lakukan ini adalah salah. Wa abasara ma huwa alaihi min qabihil af'al. Kemudian dia melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu adalah perbuatan yang salah. Sanaha fi qalbihi iradatut taubati. Disitulah kemudian prosesnya seperti itu ya. Tadi yang pertama dari hatinya dia berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Kemudian dilihat oleh matanya sendiri perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah salah. Maka selanjutnya adalah sanaha fi qalbihi iradatut taubah. Muncul di dalam hatinya itu akan muncul keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla an qabihil muamalati. Kemudian setelah muncul keinginan di dalam hatinya untuk bertaubat, dia akan meninggalkan nanti itu. Dia akan meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk. Fayauduhul haq, fayauduhu al-haqq subhanahu. Maka dia akan kembali kepada al-haqqu subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seorang tadi yang sudah sadar diri itu, berpikir kemudian sadar bahwa yang dilakukan salah itu, muncul ke di dalam hatinya untuk melakukan taubat, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitashihil azimati wal akhdhu fi jamilir raj'ah. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki tekadnya. Kemudian wal akhdhu fi jamilir raj'ah wa ta'ahub li asbabit taubati. Kemudian setelah tadi itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki tekadnya, mengambil jalan terbaik, mengambil usaha terbaik untuk bertaubat itu. Nah, kemudian wata'ahub li asbabit taubah, kemudian dia menapaki, ta'ahub ini menapaki langkah-langkah taubat, jalan-jalan taubat. Fa awwalu dzalika, apa langkah-langkah yang pertama ketika kita sudah melazimi atau bertekad untuk bertaubat itu? Maka kemudian beliau Imam Qusyayri menjelaskan yang pertama adalah hijranu ikhwanis su. Yang pertama adalah kita harus menjauhi teman-teman yang buruk. Nah, itu yang pertama. Siapa yang mendakwai kalau begitu? Teman-teman yang buruk itu siapa yang mendakwai? Bukan urusan tak dulu. Perbaiki dulu tobat tak itu. Jangan langsung sok-sok mau mendakwai gitu. Baru kayak kemarin taubat langsung mau datang itu mendakwai teman-temannya. Nah, ikut lagi, terjun lagi. Tidak begitu. Makanya beliau begini bahasanya hijron. Yang pertama sekali itu tadi itu, setelah tadi ini yang pertama tadi itu yang kita bahas dari awal ini, itu dari dalam hati dulu, diperbaiki dulu itu, tadi di hati kita itu, di dalam hati. Pokoknya kita sama Allah saja yang tahu itu, di dalam hati kita perbaiki tadi itu. Nah, yang kemudian ini kemudian amalan yang zahir. Tadi itu amalan yang batin yang kita lakukan yang pertama. Kemudian ini amalan yang zahir ini. Nah, yang pertama, paling pertama ya, hijran ya, ikhwanus su, menjauhi teman-teman yang buruk itu. Teman-teman minum, teman-teman pacaran, apalagi pacaran ya, itu langsung putuskan itu kalau memang mau bertobat ya. Buanglah mantan pada tempatnya. Jadi itu yang pertama. Bukan kemudian tidak ada namanya ini, tidak ada pacaran syar'i. Namanya kalau sudah memang bertobat itu, tinggalkan itu dulu. Fokus dulu untuk bertobat. Fa innahum humul ladzina yahmiluna ala raddi hadzal qasdi. Karena sesungguhnya mereka itu bisa menjadikan kita tadi ini menolak tadi itu. Tujuan kita yang baik tadi itu ingin bertobat itu bisa menjadikan kita nanti melenceng lagi dari itu semua. Wa yususuna alaihi
sihatu hadzal azmi, sehingga juga bisa mereka itu, teman-teman kita yang buruk itu, bisa juga menjadikan kita terganggu, itu mengganggu proses kita untuk bertaubat tadi, itu bisa mengganggu. Makanya kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang selama ini kita lihat ini ya, sering memakai istilah ini, hijrah, pemuda hijrah, artis hijrah. Karena tadi ini sebenarnya salah satu dari usaha kita untuk bertobat tadi itu adalah hijranul ikhwan, menjauhi. Hijrah itu artinya salah satunya adalah menjauhi tadi, baik keburukannya juga para pelaku-pelakunya. Jadi itu yang pertama, itu disebutkan oleh beliau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masyhur juga, itu ada di sebuah hadis tentang taubat juga ya. Ada seseorang pembunuh itu yang sudah membunuh orang sebanyak 99, banyaknya orang yang sudah dibunuh. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian datang kepada seorang yang dianggap sebagai ulama. Dia bertanya, bagaimana, apakah tobat saya ini bisa diterima? Saya telah membunuh sebanyak 99 orang. Maka jawabnya ulama tersebut, tidak bisa lagi. Kamu adalah orang yang terlaknat, banyak sekali sudah melakukan pembunuhan, sudah banyak sekali. Akhirnya jengkel, dia digenapkan sekalian 100. Kemudian dia kembali untuk datangi yang lain, cari yang lain, tidak puas dengan jawaban itu. Maka kemudian ketika ketemu dengan ulama yang lainnya, dia disarankan untuk berhijrah tadi, tinggalkan kampung, bahkan kampungnya dia itu tinggalkan kampungmu, cari, ada kampung di sana kamu datangi itu. Jadi memang ini caranya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan tadi ya, jangan kita dulu soal dulu kita langsung mau mendakwai dulu, jangan. Ini yang pertama, karena itu memang berat nanti, itu berat. Tinggalkan kampung. Kalau misalnya anak-anak itu ya masukkan pondok saja dulu kalau jadi ada yang menarik ya, ada cerita menarik itu diceritakan oleh Opu Lutfi, yang beliau salah satu yang dulu pernah menjabat sebagai, kalau tidak salah itu gubernur di Lu itu. Kemudian beliau menghadiahkan salah satu tanahnya di sana untuk ma'had yang saya dulu tempati, untuk pesantren. Beliau bercerita itu bahwasanya ketika beliau awal-awal menjabat sebagai gubernur itu daerah dan namanya Masamba itu, Pak, yang namanya Masamba itu, yang pernah banjir bandang itu, dulu itu anak-anak itu luar biasa itu nakal-nakalnya ya. Jadi antara kampung dengan kampung lainnya itu sering sekali terjadi pertikaian itu. Beliau bercerita begitu. Ya, pokoknya daerah situlah, daerah, kalau ada pernah ke sana ya, Masamba dan sekitarnya itu ya, sampai Sabang juga itu ya. Jadi beliau bercerita dulu itu orang-orang kampung itu, antara satu kampung dengan yang lainnya itu sering sekali tawuran itu, sampai bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Maka ketika beliau menjabat sebagai gubernur waktu itu ya, itu yang pertama yang dilakukan beliau sama perangkat-perangkatnya ya, sama pemerintah setempat itu, anak-anaknya yang kecil itu. Jadi anak-anaknya yang kecil, baik dari kampung sini itu semuanya diambil semuanya. Kemudian disekolahkan di Jawa, disekolahkan di Temboro, disekolahkan di pondok-pondok jamaah yang ada di sana. Sehingga kemudian setelah anak-anak ini kembali, ini kan ketemu di sana tuh, ketemu di pondok itu, mereka damai di situ tuh. Tidak mewarisi lagi tadi pertikaiannya yang terjadi sekian lama.
Mereka ketika dewasa kembali selesai mondoknya, kembalilah mereka ke situ, ya. Kembali ke situ ke Masamba, dan akhirnya salah satu daerah yang sangat, saya betul itu saya dengar sekali itu, saya kan daerah saya di Malangke itu. Daerah saya di Malangke, jadi masuk lagi kalau Masamba masuk ke dalam itu. Itu saya ingat sekali dulu waktu masih SD kami, SD MTS di situ, kita ingat sekali itu takut ke Masamba itu. Takut ke Masamba karena takutnya terjadi lagi orang di jalan kita lewat, kita kena anu juga nanti apa namanya. Kalau di sana namanya papuro yang ada itu. Jadi jarang orang pakai busur, jarang. Sana pakai papuro namanya. Jadi modelnya besar, dia isinya itu paku banyak dan lain sebagainya, nanti sekali keluar makanya namanya papur, karena itu nanti keluar itu tersembur, itu ada paku, pecahan-pecahan kaca, jadi tidak laku, karena kalau ini kan cuma satu dia yang kena tuh, kalau itu papur itu, makanya orang takut lewat itu ke Masamba itu dulu, kalau sudah malam-malam itu tidak berani. Sekarang luar biasa itu luar biasa, banyak sekali. Jadi awalnya begitu tadi, karena tadi ini mempraktekkan salah satu ini yang dinasihatkan oleh para ulama ya. Jadi meninggalkan itu salah satunya, itu meninggalkan kampung itu. Kalau sudah parah sekali itu meninggalkan dulu, tinggalkan dulu teman-temannya. Kalau perlu tinggalkan dulu kampungnya itu. Belajar memperbaiki diri dulu, baru nanti kembali untuk memperbaiki juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ya, untuk sementara kajian terkait dengan tobat ini sampai di sini ya. Mungkin untuk waktu berikutnya, waktu yang tersisa, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan ini, terkait dengan tema taubat. Kalau nanti bisa saya jawab, saya akan jawab langsung. Kalau tidak, maka akan saya jawab di kesempatan yang berikutnya insya Allah.